Bab 323. Situasi putus asa. Setelah memarahi mereka, Gita berbalik dan berlari keluar dengan langkah yang cepat. Berdasarkan ucapan mereka, Claire mungkin bertengkar dengan Golden Ye, sehingga menjadi seperti ini. Kalau begitu dia pasti sangat sedih sekarang, sampai-sampai lupa bahwa dirinya masih menunggunya di Departemen Keuangan. Dia ingin menemukan Claire Sen dengan cepat, jika tidak akan sangat berbahaya baginya berjalan dengan keadaan seperti itu. Ada apa dengan Gita ini? Ada begitu banyak orang di departemen kita, mengapa dia malah berteman dengan wanita seperti itu? Dan bahkan juga membelanya. Cih, sudah pasti karena berpikir bahwa Claire adalah pacar Ceoye sekarang, dan siapa tahu bisa ikut mendapat keuntungan jika berteman dengannya. Dia ingin sukses dengan memanfaatkannya, jalan pikirannya sama sekali tidak sulit ditebak. Gita tidak peduli apa yang mereka katakan, dia bergegas ke dalam lift dan menekan lantai pertama, kemudian menunggu dengan cemas. Ketika lift berhenti, Gita segera keluar untuk mencari Claire Sen. Gita mencari Claire Sen kemana-mana, tetapi dia tetap tidak bisa menemukan Claire Sen di lobi. Dia akhirnya berlari bertanya pada Satpam. Satpam mengenal Claire Sen, karena banyak orang di perusahaan yang membicarakannya. Oh dia baru saja berjalan ke arah sana. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, dia terlihat aneh. Satpam menunjuk ke gang di seberang jalan, aku lihat dia juga tidak melihat sekitar saat menyeberang jalan. Untungnya, tidak ada yang terjadi, dan kemudian dia pergi ke gang itu. Kamu cepat pergi dan mencarinya, jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Terima kasih. Gita segera pergi. Dia menyeberangi jalan dan sampai di gang yang ditunjuk Satpam. Gang itu tidak memiliki terlalu banyak belokan, tetapi sedikit berkelok. Dia berjalan dengan cepat, dan tidak lama kemudian akhirnya menemukan Claire Sen. Claire Sen merasa lelah setelah berjalan sebentar, jadi dia mencari tempat duduk untuk beristirahat sejenak, tanpa mempedulikan apakah lingkungan di sekitarnya kotor atau tidak. Ketika Gita menemukannya, dia sedang duduk di atas lantai yang dingin. Dia sangat lelah sehingga nafasnya terengah-engah dan berjalan perlahan mendekat pada Claire Sen. Akhirnya aku menemukanmu, Claire. Kamu benar-benar membuatku takut. Mengapa kamu duduk di sini? Ayo bangun, pulang bersamaku. Claire Sen tidak bergerak. Dia tetap menunduk diam. Gita menghela nafas dan berjongkok di depannya. Jangan sedih lagi, ayo kita pulang dulu. Baru setelah itu kita pikirkan apa yang harus dilakukan, ya. Claire Sen mendongak dan menatapnya dengan mata merah. Meskipun Gita adalah seorang wanita, dia tetap sangat sedih melihatnya seperti ini. Dia benar-benar tidak paham dengan jalan pikiran Golden Ye. Di situasi seperti ini, dia malah memutuskan untuk berpisah dengan Claire Sen. Gita juga tidak bertanya lagi, dia hanya menarik tangannya. Bangun dulu, aku akan mengantarmu pulang. Claire Sen tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Matanya merah seperti seekor kelinci, sedangkan air matanya menggenang di pelupuk matanya. Setelah beberapa saat, Gita mendengarnya berkata dengan pelan, Gita, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Hati Gita sakit mendengarnya. Claire, kamu. Aku dan dia sudah berpisah. Claire Sen tersenyum datar lagi, air matanya ikut mengalir di sudut matanya. Kali ini, dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Gita sangat sedih sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tahu bahwa kata-kata penghiburan tidak ada gunanya saat ini. Claire hanya akan merasa semakin sedih jika dia banyak bicara. Tidak usah membahas ini dulu, ayo kita pulang dulu. Dia ingin menarik Claire Sen bangkit berdiri, tetapi Claire Sen tidak mau. Hal ini membuat Gita pusing setengah mati. Pulang denganku dulu, ya. Setelah pulang, baru kita bahas hal-hal lain, pasti ada solusi. Tidak mungkin. Dia tidak akan mau, dan semua keberanianku telah hilang. Claire Sen menunduk sambil memegang lututnya dan membenamkan kepalanya ke sela lututnya. Aku tidak mau berinisiatif untuk menemuinya lagi. Aku tidak mau.
Oke, kalau begitu kita tidak akan menemuinya lagi. Bagaimana jika kita cari pria yang 100 kali lebih baik darinya? Coba lihat Davin, dia sangat baik padamu. Davin Ye. Membahas Davin Ye, Gita tiba-tiba teringat. Oh iya, dia bisa meminta bantuannya sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar takut tidak bisa menangani Claire Sen yang seperti ini. Karena matanya penuh dengan keputusasaan, yang membuat siapapun orang yang melihat akan merasa takut. Setelah mengambil keputusan, Gita berkata padanya, "Oke, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Kemudian dia mengambil ponselnya dan pergi ke tempat yang jauh untuk menelepon Davin Ye, lalu menjelaskan situasi Claire Sen kepadanya. "Aku mengerti, aku akan segera ke sana." "Oke, cepatlah." Dia terlihat sedikit menakutkan sekarang, "Aku khawatir. Aku tidak bisa menanganinya sendirian." Dengan itu, Gita menutup telepon, dan kemudian membawa ponselnya kembali ke tempat tadi, namun wajahnya tiba-tiba berubah. Claire Sen yang baru saja berjongkok di lantai telah menghilang. Claire, tanda pisah, kediaman keluarga Sen. "Bu, beritahu kakak, aku ingin mendaftar untuk kelas seni di luar, tetapi sekolah swasta itu sangat mahal. Tolong bantu aku berbicara pada kakak, harganya hanya 150.000 RMB. Caroline." Ibu Sen memandang Caroline Sen tanpa daya dan menghela nafas. "Bukannya ibu tidak ingin membantumu, tapi apa kamu tidak melihat kakakmu terakhir kali? Dia bahkan tidak mau peduli lagi padaku, benar-benar kejam. Aku telah membesarkannya selama ini, dan dia malah ingin menendang kita pergi dari kehidupannya setelah dia menikah dengan keluarga Ye dan menjadi nyonya muda." Mendengar ini, Caroline Sen tiba-tiba merasa sedikit marah. Jika dipikir kembali, aku yang memberinya posisi itu dulu, dia bisa menjadi nyonya muda di keluarga Ye berkat aku. Jika bukan karena aku yang memberikan posisi itu padanya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti sekarang ini? "Bu, ibu harus memberitahu kakak untuk membayar uang sekolah untukku, atau kita akan membeberkan identitasnya." Ibu Sen tiba-tiba memiliki ide. "Maksudmu?" "Ya, jika keluarga Ye tahu bahwa dia adalah Claire Sen, bukan Caroline Sen, mereka pasti akan marah. Dan bukankah kakak sudah pernah bercerai? Jika kita mengancamnya dengan ini, kakak pasti akan memberi kita uang dengan mudah." Saran itu membuat Ibu Sen senang tak terkira. "Kamu memang putriku, idemu benar-benar sesuai seleraku." Tapi, Caroline Sen meringkuk ke dalam pelukan Ibu Sen, "Bukankah tidak baik jika kita melakukan ini, Bu?" "Bagaimanapun juga, tidak baik apanya. Jika kamu tidak merelakan pernikahan itu untuknya, apakah kondisinya akan seperti sekarang? Dia harus bersyukur. Dia berutang semuanya pada kita untuk apa yang telah dia capai hari ini." "Caroline, jangan khawatir, ibu akan menemuinya dan berbicara padanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya kuliahmu." "Terima kasih, Ibu." Bel pintu bergemerincing. "Bu, seseorang membunyikan bel pintu. Aku akan melihat siapa yang datang." Caroline Sen bangkit untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, dia melihat orang yang ada di luar, tetapi dia tertegun. "Kalian? Siapa kalian?" Di luar pintu berdiri beberapa pria berjas, dengan wajah yang serius. Di tengah, tatapan seorang pria dengan mata yang dalam dan terlihat berbeda dari yang lainnya jatuh di wajahnya. "Halo, apakah ini kediaman keluarga Sen?" Belum sempat Caroline Sen menjawab, dia sudah mendengar Ibu Sen bertanya dengan keras sambil berjalan mendekat. "Caroline, siapa itu?" Bersambung.